Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, kami akan membahas tentang ketahanan nasional dan komponen dalam mendukung stabilitas nasional. Kelompok 5 yang terdiri dari Devina Felicia Febriana, kami Tumbuh Mamompar, saya sendiri sebagai ketua kelompok, Joko Sanjoyo, dan Rimo Sabilianto. Next. Ketahanan nasional dan komponen dalam mendukung stabilitas nasional. Next. Untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh Devina Felicia Febriana. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ketahanan nasional. Pengertian secara umum, ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan keuletan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan, ancaman, gangguan, serta hambatan, baik yang berasal dari luar ataupun dalam negeri. Sementara dalam konsep 1968, pengertian ketahanan nasional itu adalah sebuah keuletan dan daya tahan bangsa dalam menghadapi segala macam kekuatan, baik yang berasal dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak langsung, pasti akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan NKRI. Sedangkan dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jenderal Soeharto, mengatakan bahwa ketahanan nasional itu merupakan tingkat keadaan dan juga keuletan serta ketangguhan bahwa Indonesia dalam menghimpun juga mengarahkan kesungguhan kemampuan nasional yang ada, sehingga hal itu merupakan kekuatan nasional yang bisa dan mampu untuk menghadapi setiap ancaman dan tantangan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa serta mempertahankan kehidupan serta kelangsungan cita-citanya. Yang selanjutnya di sini ada landasan fundamental ketahanan nasional. Ada 3. Yang pertama adalah Pancasila sebagai landasan ideal. Pancasila itu merupakan dasar, falsafah, dan ideologi negara yang berisi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai nilai moral dan etika kebangsaan, pengamalan Pancasila itu harus diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak setiap warga negara Indonesia untuk mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Nilai-nilai tersebut meliputi keselarasan, keserasian, keseimbangan, persatuan, dan kesatuan kerakyatan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Nilai-nilai Pancasila sendiri itu telah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa serta bernegara yang lebih baik dan berdaya saing. Yang selanjutnya di sini yaitu UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. UUD 1945 di sini itu adalah sumber dari segala sumber hukum yang memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. UUD 1945 di sini itu bersikap tegas agar Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. Bangsa Indonesia akan senantiasa berjuang untuk mencegah dan mengatasi usaha-usaha pihak tertentu yang mengarah pada penindasan dan penjajahan. Pertahanan negara sendiri tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia itu bukan merupakan hadiah, melainkan diperoleh dari hasil perjuangan pergerakan bangsa Indonesia melalui pengorbanan jiwa dan raga. Oleh karena itu, bangsa Indonesia itu menempatkan kemerdekaan sebagai kehormatan bangsa yang harus tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang masa. Namun, mewajibkan warga negara dalam upaya pertahanan negara itu harus didukung oleh perangkat perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Landasan konstitusional kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah UUD 1945 yang termuat dalam pasal 28, yaitu yang berbunyi
kemerdekaan berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua ada pasal 28E ayat 3, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang selanjutnya ada wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Wawasan Nusantara sendiri itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara itu adalah geopolitik Indonesia, di mana wilayah Indonesia itu tersusun dari gugusan Kepulauan Nusantara, beserta segenap isinya sebagai suatu kesatuan wadah serta sarana untuk membangun dan menata dirinya menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi dalam dinamika lingkungan strategis. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia pada hakikatnya itu merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama dengan mengerahkan segenap daya dan kemampuan. Yang selanjutnya ada azas-azas ketahanan nasional. Yang pertama ada azas kesejahteraan dan keamanan. Pada dasarnya, kesejahteraan dan keamanan itu adalah nilai intrinsik yang ada di dalam sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan ataupun keamanan harus selalu ada, berdampingan dengan kondisi apapun. Di dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang bisa dicapai adalah salah satu tolak ukur keberhasilan ketahanan nasional. Yang kedua ada azas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional adalah perpaduan seluruh aspek kehidupan bangsa yang saling berkomunikasi. Selain itu, sistem kehidupan nasional itu juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam proses interaksi itu bisa timbul berbagai dampak, baik berupa sifat yang positif maupun negatif. Dengan begitu dibutuhkan sikap mawas, baik itu ke dalam maupun keluar. Untuk mawas ke dalam di sini bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan juga kondisi kehidupan nasional itu sendiri yang berdasar pada nilai-nilai kemandirian yang proporsional guna meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang tangguh dan ulet. Sedangkan mawas keluar itu memiliki tujuan untuk bisa mengantisipasi dan juga berperan serta dalam mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Tak hanya itu aja, tapi juga bertujuan untuk menerima kenyataan dengan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang ketiga ada azas kekeluargaan. Azas yang satu ini tuh bersikap keadilan, kesamaan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan juga tanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal itu, hidup dengan asas kekeluargaan itu telah diakui adanya perbedaan. Kenyataan real tersebut dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat destruktif atau tidak merusak. Yang terakhir ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dalam bentuk persatuan dan perpaduan yang seimbang, selaras serta serasi pada seluruh aspek kehidupan nasional, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional sendiri itu mencakup ketahanan seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh, utuh, dan terpadu. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jeremy. Sifat ketahanan nasional. Yang pertama itu mandiri. Mandiri adalah ketahanan nasional yang bersifat percaya kepada kemampuan dan juga kekuatan sendiri dengan keuletan serta ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumbuh pada identitas, kepribadian bangsa, dan juga integritas. Kemandirian tersebut adalah salah satu prasyarat untuk menjalin sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Next. Yang kedua, dinamis. Dinamis artinya ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkat atau menurun bergantung dengan kondisi dan situasi
bangsa negara, serta kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Hal tersebut disesuaikan dengan hakikat dan juga pengertian bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu berubah. Oleh karena itu, upaya dalam peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamika yang ada di dalamnya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik lagi. Next. Yang ketiga, manunggal. Manunggal artinya ketahanan nasional mempunyai sifat yang integratif, di mana hal itu diartikan sebagai terwujudnya kesatuan dan juga perpaduan yang seimbang, selaras, dan serasi di antara semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, wibawa. Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai sebuah hasil sifatnya manunggal, yaitu bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga bisa menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal yang dimiliki suatu negara, maka akan semakin besar juga kewibawaannya. Yang kelima, konsultasi dan kerjasama. Karena ketahanan nasional Indonesia yang tidak mengedepankan sikap konfrontatif dan antagonis. Selain itu, bangsa ini tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik saja, namun lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan dan kepribadian bangsa. Next. Lingkup ketahanan nasional. Yang pertama, lingkup ideologi. Ideologi adalah sistem nilai yang merupakan ajarannya yang memberikan motivasi. Dalam ideologi terkandung dalam konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran atau falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Yang kedua, aspek politik. Dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem yang unsur-unsurnya adalah struktur politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Luar negeri, landasan politik luar negeri adalah pembukaan UUD 1945, yaitu melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan anti penjajahan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia memihak kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, dan aktif yang berarti Indonesia dalam pergaulan internasional tidak bersifat reaktif dan tidak menjadi objek tetapi berperan atas dasar cita-cita. Next. Yang ketiga, aspek ekonomi. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu bangsa, suatu negara akan memberi corak terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan. Sistem ekonomi liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh dari luar. Sebaliknya, sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh dari luar. Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Dalam perekonomian, Indonesia tidak dikenal monopoli dan monopsoni, baik oleh pemerintah atau swasta. Secara makro, sistem perekonomian Indonesia dapat disebut sebagai sistem perekonomian kerakyatan. Next. Yang keempat, sosial budaya. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia. Lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah dalam setiap kebudayaan daerah terdapat.
terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing atau lokal genius. Lokal genius itulah dipangkal sebagai kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing. Kebudayaan nasional merupakan hasil atau resultan interaksi dari budaya-budaya suku bangsa, daerah, atau budaya asing yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Interaksi budaya harus berjalan secara wajar dan alamiah tanpa unsur paksaan dan dominasi budaya terhadap budaya lainnya. Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebangsaan Indonesia. Identitas bangsa Indonesia adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat dasar religius, keluargaan, hidup sebalaras, wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba serasi dan seimbang, serta kemampuan penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Next. Yang kelima, HAMKAM. Pertahanan keamanan Indonesia, kemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan Republik Indonesia. Pertahanan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, menggerakkan seluruh potensi masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah dan negara Republik Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara HAMKAMNET yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Postur kekuatan pertahanan keamanan mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Trimo. Dipersilakan. Oke, saya akan melanjutkan untuk materi presentasi untuk ketahanan nasional. Di sini saya mendapatkan untuk materi dimensi ketahanan nasional. Nah, dimensi di sini dalam artian untuk ketahanan nasional atau bisa disebut ruang lingkup, ya. Ruang lingkup dimensi ketahanan nasional melalui politik, sosial, manusia, dan budaya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai dimensi atau ruang modal politik. Dapat dimaknai secara psikologis dan institusional bahwa psikologis berkaitan dengan perasaan warga negara terhadap pemerintah mengenai kompetensi pemerintahan untuk mengelola sumber daya transformatif yang ada dalam masyarakat. Modal politik ini juga berkaitan dengan institusi demokrasi yang ada pada sebuah negara, seperti partai politik. Dalam sebuah demokrasi, partai politik memiliki peran yang sangat besar. Partai politik memiliki peran-peran seperti sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, dan juga pemandu kepentingan pengendalian konflik dan kontrol politik. Selain itu juga melalui partai politik
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan ketahanan nasional. Yang kedua, kita mempunyai ruang lingkup di bidang sosial. Ya. Sebuah konsep yang menekankan kepada peran dari hubungan sosial, jaringan sosial, kepercayaan, dan norma. Modal sosial ini sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa atau negara. Bila modal sosial sebuah negara rendah, maka konflik sosial akan terjadi di mana-mana. Gotong royong tidak dapat terlaksana, tidak adanya kerjasama dan menurunkan rasa saling percaya satu dengan yang lainnya. Next. Nah, yang ketiga adalah modal manusia. Di sini modal manusia ditunjukkan pada sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan. Pendidikan itu bisa mulai dari pelatihan atau bahkan pengalaman dalam bentuk pengetahuan keterampilan yang perlu untuk melakukan kegiatan tertentu. Manusia yang dalam konteks ini adalah warga negara merupakan elemen yang sangat penting bagi ketahanan sebuah bangsa. Sehingga pengalaman ini bisa didapat melalui berbagai macam kegiatan. Modal budaya, yang keempat ini ada modal budaya, bahwasanya modal budaya pada umumnya didefinisikan atau diartikan sebagai sebagai kompleks pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum sebagai anggota hukum, adat istiadat, dan berbagai kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang dibutuhkan oleh manusia sebagai anggota dari sebuah masyarakat. Ini menurut Taylor di 1871, sebuah negara membutuhkan modal budaya. Bila modal budaya sebuah bangsa atau rendah, maka bangsa atau negara tersebut lama-kelamaan akan kehilangan identitasnya sebagai sebuah bangsa. Yang jadi titik ukurnya bahwa sebuah bangsa, identitas ketahanan kita itu berada di budaya kita. Modal fisik, sudah barang tentu modal fisik bagi sebuah ketahanan nasional, ini menurut Lawang, modal fisik berkaitan dengan produk-produk yang dihasilkan atau diusahakan oleh manusia. Dalam konteks ini, modal fisik dapat juga kaitkan dengan modal budaya. Modal budaya merupakan modal yang nyata, dapat dipegang dan dapat diukur. Modal fisik itu sengaja diproduksi oleh manusia untuk keperluan tertentu dalam proses produksi barang dan jasa yang memungkinkan orang memperoleh keuntungan. Next. Nah, ini untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Om Joko Sanjoyo. Baik, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman. Saya akan melanjutkan pemaparan tentang ketahanan nasional. Di sini kita akan membahas pertama sumber historis, sosiologis, dan politis. Di mana yang pertama sumber historis adalah ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet Cina. Sejak keberhasilan Indonesia melawan komunis dengan ketahanan nasional bertanah ideologi. Pada tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional yang ini adalah keuletan daya suatu negara dalam menghadapi ancaman. Pada tahun 1973 dan setelah konsep ketahanan dimasukkan dalam GBHN, di mana GBHN ini dari sebuah negara pada waktu itu. Kitab MPR nomor 4 MPR 1978. Next.
Sumber sosiologis ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah perang dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Next. Sumber politis. Di sini kita akan memaparkan tentang sumber politis ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis, dan ketahanan berlapis, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan sebagai bagian dari Lemhanas Republik Indonesia. Tantangan ketahanan nasional. Ketahanan nasional berspesifik untuk menghadapi tantangan yang berbeda dengan karakter yang berbeda. Secara kultur tradisional, Indonesia memang cepat merasa puas dengan definisi-definisi dan gagasan-gagasan, termasuk pada ketahanan nasional. Namun, Indonesia masih kurang cermat dan terampil untuk mentransformasikan dan menjabarkan definisi-definisi dan gagasan-gagasan tersebut di dalam sebuah bentuk yang konkret dan aplikatif untuk bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tantangan X. Ketahanan nasional bukan merupakan sebuah disiplin ilmu tunggal. Di sini kita mengetahui bahwa ketahanan nasional diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Dalam perjalanan mencapai tujuan nasional, pasti akan menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Diharapkan dengan adanya ketahanan nasional dapat mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang akan datang. Ketahanan bersifat spesifik untuk krisis tertentu. Langkah ketahanan nasional dalam pandemi COVID-19, kita ambil contoh, juga harus spesifik. Mulai dari kemampuan inti sektor publik, harus membuat keputusan yang lebih cepat dengan menggunakan data dan analitik untuk menumbuh kembangkan cara yang lebih produktif dan cerdas bagi lingkungan pegawai pemerintah dan mengembangkan bentuk baru kemitraan dengan sektor swasta. Next. Urgensi dan bela negara dalam ketahanan nasional. Di sini kita akan membahas urgensi bela negara dalam ketahanan nasional, di mana ketahanan nasional bela negara dalam ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menjaga dan menjamin keutuhan, keberlangsungan bangsa dan negara. Dalam mencapai tujuan nasional yang disebut dengan ketahanan nasional, selain itu, bela negara merupakan implementasi bangsa Indonesia dalam peranannya menjalankan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, sehingga tercipta dan terjaganya keamanan, keutuhan, kesejahteraan, dan kedamaian negara Indonesia. Lanjut. Apa itu ketahanan nasional? Pengertian ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia secara etimologi. Ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah dan kuat, dapat menguasai diri, gigih, tidak mengenal, menyerah, dan mampu menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada, guna menjalani kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa. Sebagai pengertian politik, ketahanan nasional dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Lanjut. Wajah ketahanan nasional Indonesia.
Wajah ketahanan nasional Indonesia menurut salah satu ahli ketahanan nasional Indonesia, GPHS Suryo Mataraman, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda. Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat 3 pengertian atau wadah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Apa itu bela negara? Pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun dasar hukum undang-undang tentang upaya bela negara ini dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang isinya adalah menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Lanjut. Upaya bela negara. Di sini kita akan membahas tentang upaya bela negara, di mana upaya bela negara itu bisa diwujudkan dengan pertama pendidikan kewarganegaraan. Di sini kita akan mendidik warga negara wajib menjadi bagian dari pembelajaran di tingkat sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Nilai penting dalam pelatihan dasar kemiliteran adalah melatih kemampuan fisik dan memupuk jiwa patriotisme dan nasionalisme dalam setiap individu. Yang ketiga, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Di sini adalah menjadi bagian dari TNI dan Polri. Itu merupakan salah satu upaya nyata dalam upaya bela negara yang dapat dilakukan warga negara Indonesia. Akan tetapi hal ini sifatnya adalah pilihan. Pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, mungkin di sini lebih cocok pengabdian sesuai dengan profesi, di mana upaya bela negara bisa dilakukan setiap warga negara. Tidak hanya dilakukan secara militer, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara non-militer. Salah satu contohnya adalah atlet yang mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali dalam kejuaraan dunia. Selain itu, seorang siswa juga dapat melakukan upaya bela negara dengan menorehkan prestasi dalam ajang Olimpiade Sains tingkat internasional. Itu salah satu contohnya. Lanjut. Mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara? Kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam, sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka. Untuk para pelajar bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar, sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas, serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing. Lanjut. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Adapun esensi dan urgensinya ketahanan nasional adalah ketahanan nasional Indonesia dalam kondisi dinamis suatu bangsa atau Indonesia yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Adapun esensi dari
dan urgensi bela negara adalah terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Demikian, terima kasih untuk dari saya kembalikan kepada Saudara Jeremy. Silakan. Oke. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.